Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik wa tadarak ummatahu bisari'i ighathatik nawayna ta'alum wa ta'alim wa naf' wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وقد ثبت الفضائل والمناكب لصحابته الجميع وقرابته الكل بالكتاب والسنة وثبت تكريمهم وتقديمهم. قال الشيخ الكبير يحيى بن أبي بكر العامري في بهجته في فضل أهل البيت خاصة وجميع قرابته عامة ووجوب حقهم. قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وروى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث عليه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي قال زاد نساؤه من أهل بيته وأهل بيته آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس فهؤلاء حرمت الصدقة عليهم بعده. رواه Muslim. Setelah hak yang besar, yang agung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus dijalankan oleh setiap hamba Allah khususnya umatnya. Kali ini membahas tentang sosok yang mulia, yang istimewa, yang harus kita muliakan, yang harus kita hormati, yang harus kita ikuti dan kita berterima kasih atas jasa-jasanya, yaitu para sahabatnya dan para kerabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan mereka, keistimewaan mereka telah ditetapkan, baik itu di dalam Al-Quran ataupun hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama' bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallah. Tentang para sahabat dinyatakan di situ Nabi Muhammad dan yang bersamanya, itu para sahabat yang mana sifatnya mereka adalah asyidda'u 'alal kufar ruhama' bainahum. Begitu juga di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Yahya bin Abi Bakar Al-Amiri di dalam kitabnya Bahjah telah menyebutkan keutamaan Ahlul Bait secara khusus dan semua kerabatnya Nabi secara umum, serta kewajiban kita penuhi hak mereka. Kita penuhi hak mereka. Di antaranya disebutkan dalam ayat Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kalau kita perhatikan
di dalam ayat Al-Quran, khususnya dalam surat Hud, Allah menjelaskan beberapa nabi di situ. Ya, tentang nabi ini, tentang nabi itu. Ketika setiap umatnya itu memberontak menentang, Allah perintahkan mereka itu untuk menyampaikan dan mengingatkan kepada umatnya. Karena mereka beranggapan bahwa nabi itu hanya ingin menguasai harta mereka. Dengan menyampaikan, dengan mengajarkan, ini anggapan mereka, dugaan mereka ingin menguasai hartanya, ingin mengambil hartanya. Lah subhanallahnya, dugaan mereka itu dilakukan oleh keturunan-keturunan yang ada di zaman sekarang. Dimanfaatkan kemuliaan yang mereka dapatkan dari Allah, keistimewaan yang mereka dapatkan dari Allah. Untuk apa? Nyari harta, nyari kedudukan, untuk nyari pengikut dan yang lain sebagainya. Nah, sedangkan para nabi, para rasul, nggak ada mereka di dalam mengajarkan apa yang semestinya mereka ajarkan itu ingin jabatan, ingin kedudukan, ingin harta dan sebagainya, nggak ada. Muncul yang memiliki ilmunya para nabi, yang memiliki hubungan dengan para nabi, menjadikan itu alat untuk mendapatkan kedudukan, harta dan yang lain sebagainya. Padahal yang diajarkan oleh Allah tidak seperti itu. Karena itu para nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat kaumnya. Nabi Nuh ketika menyampaikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Aku khawatir kalau kalian beribadah kepada selain Allah akan diturunkan azab yang sangat pedih. Faqala alladziina kafaru, faqala alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Katanya orang-orang kafir daripada kaumnya mengatakan apa? Kami ini tidak melihat kamu kecuali manusia seperti kita. Dan kami tidak melihatmu yang orang-orang yang mengikutimu kecuali orang-orang yang rendahan, orang-orang kiri, orang-orang miskin yang nggak punya kekayaan, nggak punya jabatan. Itu orang-orang yang mengikuti kamu. Dan kami berpendapat bahwa kamu tidak memiliki kemuliaan kelebihan atas kami. Bahkan justru kami menganggap kamu berbohong. Sampai Nabi Nuh mengatakan, "Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa umiyat 'alaikum an alzumukumuha wa antum laha karihun." Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan. Sampai dikatakan, wahai kaumku, aku tidak mengharapkan, aku tidak memohon, tidak meminta daripada kalian itu untukku malan, harta, imbalan atas apa yang aku lakukan ini, mengajar, memahamkan. Aku tidak mengharapkan imbalan apa, harta, kedudukan dan lain sebagainya. Itu Nabi Nuh. Nah, begitu juga Nabi lainnya. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan yang hak,
Seperti itu. Nabi Hud memerintahkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan menyampaikan kepada mereka, ya qaumi la as'alukum alaihi ajran. Aku nggak minta imbalan, nggak minta bayaran. Tidak meminta imbalan, tidak meminta bayaran. Kemudian Nabi Saleh ketika diperintahkan kepada kaumnya sama, Allah memerintahkan Nabi Saleh untuk menyampaikan kepada mereka. Ya, Nabi Lut dan yang lain sebagainya. Justru jawaban mereka itu adalah hanya memohon dari Allah. In ajriya illa 'alallah. Ya, jadi kalau misalnya dibayar atau dibalas, aku hanya mengharapkan dari Allah. Nabi Ibrahim juga gitu. In ajriya illa 'alalladzi fatarani. Kalau memang dikasih imbalan, dikasih balasan, aku hanya mengharap dari yang menciptakanku. Lah, beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka, "Qul la as'alukum alaihi ajra." Katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta dari kalian ajron, balasan, upah, imbalan atas dakwaku, atas pengajaranku, atas pemahamanku dan lain sebagainya. Apa yang diminta? Illal mawaddata fil gurba, kecuali sayang, cinta kepada siapa? Al gurba, kerabatnya Rasulullah. Siapa yang menyatakan ini? Di mana dinyatakan? Allah yang menyatakan dan tercatat di dalam Al-Quran. Bukan karangan manusia, buatan manusia, bukan tambahan dari manusia. Dari zaman dulu sampai sekarang. Jangan dikatakan, oh ini dimanipulasi, ini tambahan, mestinya seperti ini. Nggak ada. Atau nanti itu artinya dibuat-buat, bukan seperti itu, artinya itu gurba ini. Nah, ditakwil nanti. Walhasil intinya itu yang dimintakan. Kalau para nabi yang lain diajarkan oleh Allah mengatakan bayarannya hanya aku ingin terima dari Allah. Tapi kalau Nabi tidak, Nabi diajarkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka illal mawaddatu fil qurba. Imbalannya yang aku inginkan daripada kalian al mawaddata fil qurba. Cinta sayang fil qurba dengan kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, kemuliaan mereka dinyatakan oleh Allah, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah hanya menginginkan menghilangkan dari mereka ar-rijsa. Siapa mereka? Ahlul bait. Apa yang dihilangkan oleh Allah? Ar-rijis, kotoran. Ada yang mengatakan yang dimaksud ar-rijis adalah asyirik, asyak dan lain sebagainya. Wa yutahhirakum tathira. Dan Allah mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Itu dalam ayat Al-Quran. Kemuliaan kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya dari Zaid bin Arqam,
Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ala ayyuhan nas, innama ana basyarun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi. Manusia, aku hanyalah manusia yang hampir Allah utus, Tuhanku mengutus, utusan faujib, aku akan penuhi, aku terima. Wa ana tariku fikum tsaqalain, aku tinggalkan pada kalian tsaqalain, dua hal yang berharga, dua pusaka. Awaluha, yang pertama dari keduanya adalah kitabullahi ta'ala, Al-Quran. Jadi kita dikasih peninggalan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah Al-Quran. Ini peninggalan Rasulullah untuk kita. Kenapa ditinggali Al-Quran kita oleh Rasulullah? Fihil huda wa nur. Di dalam Al-Quran ada petunjuk dan ada cahaya. Sesuai dengan ayat Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam ayat yang lain Al-Quran disebutkan dengan apa? Nur, cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, Nabi mengatakan apa? Berpeganglah, ambillah Al-Quran, berpeganglah dengannya. Ya, dalam hadis itu ditekankan oleh Rasulullah, berpeganglah. Artinya apa? Kalau bahasa kasarannya, panjangnya itu bacalah, fahamilah, pelajarilah, telaalah, terhubunglah, tersambunglah kepada Al-Quran. Semakal, kemudian Nabi berkata, ya ini yang kedua, pusaka yang kedua, peninggalan yang kedua apa? Wa ahlu baiti, ahlu baitku. Dan Nabi mengingatkan mereka, udzakirukumullah fi ahli baiti, ingat ya, udzakirukumullah fi ahli baiti. Nah, aku ingatkan kalian kepada Allah, artinya ingat-ingat, awas, hati-hati ya. Artinya apa? Perhatikan, jaga, sayangi, cintai ahlu baitku ya. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dua. Zaid bin Arqam berkata, bukan hanya yang laki tapi juga yang perempuan, nisa'uhu min ahli baiti, istri-istrinya Nabi itu pun juga daripada ahlu baitnya. Dan ahlu baitnya Nabi itu keluarganya Ali, Ali bin Abi Thalib, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, keluarganya Abbas. Itu semuanya keluarga Nabi, yang mana mereka ini diharamkan menerima sedekah. Fahaula hurimati sadaqah alaihim ba'dahu, diharamkan menerima sedekah atau zakat setelah Nabi SAW. Rawahu Muslim, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa aqassu garabatihi as-sayyidatul karimah bintahu Fatimah. Paling khususnya daripada kerabatnya Nabi adalah putrinya, yaitu Sayyidatuna Fatimah. Fahiyya bid'atu minhu, karena Sayyidatuna Fatimah adalah bid'ah minhu, bagian daripada Nabi SAW. Sebagaimana di dalam hadis, Fatimah bid'atum minni, Fatimah adalah bagian dariku. Wa auladuha, dan anak-anaknya Fatimah, Al-Hasan Al-Husain. Wa auladuhum, dan anak-anaknya Hasan dan Husain. Anaknya Hasan dan Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bagir, Ja'far As-Sadiq, anaknya Hasan juga gitu, dan lain sebagainya. Wa auladuhum ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini dikatakan oleh Imam Zaid bin Arqam, dan dinyatakan ada sampai hari kiamat. Lah kok muncul mari ngono, diwara ndak ono. Diwara tidak ada.
Berarti ini kan lebih hebat dari yang ulama terdahulu. Ya, yang hebat. Yang lebih hebat lagi itu yang percaya. Yang lebih hebat itu percaya. Kalau orang keblinger itu wajar, lumrah, karena nafsu dan sebagainya. Tapi yang ikut itu lebih mengherankan, lebih mengherankan. Kenapa? Lo yang sakit satu, tapi yang nggak sakit kok melu-melu loro itu yang itu membingungkan. Kadzalik faqad athnallahu ala ahli baitihi bi ajali thana. Allahu alam. Walhasil intinya setelah kita harus memuliakan, mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus memuliakan, mengagungkan para sahabatnya, juga ahlul baitnya. Disebutkan di sini kemuliaan ahlul bait daripada yang dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita orang-orang yang memuliakan segala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai yang dicintai oleh Allah, menjalankan apa yang dicintai oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.